A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wasyukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Masya Allah, bukan malam yang sangat baik, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa mawala. قال الله تعالى في كتابه الكريم بقوله يهتدي بكتابه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أو كما قال تعالى في آية أخرى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب أو كما قال تعالى في آية أخرى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق الوعد الأمين لا تشد رحال إلى ثلاثة المساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد النبوي ومسجد الأقصى. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الأخرى ستكون جند في العراق وستكون جند في الشام وستكون جند في اليمن. وقال بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن وجدنا ذلك بأي جند أجسامي نجسامي اختر لنا يا رسول الله. قال فعليكم بالشام فإن الملائكة باسطة أجنحتها وذلك وكما قال صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك لمن الشهيدين. Tiada kata yang bisa kita ucapkan pada kesempatan siang hari ini setelah kita sholat zuhur berjamaah. Kita berkumpul sejenak untuk kita mentadabburi satu peristiwa yang Allah abadikan di dalam Quran surat Al-Isra. Itu suatu peristiwa yang terkait dengan diperjalankannya Rasulullah SAW dari Mekah ke Masjidil Aqsa, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu peristiwa Isra dan Mi'raj. Insyaallah pada kesempatan ini dalam rangka 1 jam kita akan coba bahas materi kita. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita sekalian dan memberikan pahala bagi kita ketika kita duduk di majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga dilimpahkan dan tercurah pada Rasul dan kedua kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan Rasul yang diutus ke tengah umat akhir zaman, memberikan banyak sederet keutamaan dan kemuliaan. Kita sebagai umat akhir zaman begitu dilebihkan Allah karena kecintaan Allah kepada Rasulullah SAW. Baik, Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, waktu kita tidak banyak, ya insyaallah kita kupas tuntas singkat barangkali materi kita pada kesempatan kali ini dalam waktu 1 jam. Namun sebelum kita masuk pada materi, kita buka dulu kajian kita dengan membaca doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah memberikan berkah pada kita dalam majelis ini. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, mungkin sudah disebutkan tadi oleh pengumuman saya Pak Baikuni, itu nama saya hadir dari Bandung, Jawa Barat. Saya hadir bersama teman-teman dari MBI Mulia Berbagi Indonesia dalam rangka syiar edukasi tentang Palestina dan sekitarnya. Baik, Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra Mi'raj. Apa itu Isra dan Mi'raj? Peristiwa Isra Mi'raj ini adalah satu peristiwa yang memiliki banyak hikmah yang luar biasa. Dari sekian banyak fragmen sejarah yang dialami Rasulullah SAW, peristiwa Isra Mi'raj ini memberikan banyak hikmah yang luar biasa. Yang pertama, kenapa peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi? Pada saat itu Rasulullah SAW mengalami tekanan psikologis yang luar biasa. Rasulullah SAW ketika memulai dakwahnya, dakwah risalah tauhid, itu mengalami tekanan-tekanan yang luar biasa. Yang pertama, beliau ditinggalkan oleh 2 orang tercintai. Yang pertama oleh pamannya sendiri, Abu Thalib, seseorang yang selamanya mengcover dakwah Rasulullah SAW, banyak membantu dan begitu tumpah kasih sayang beliau kepada Rasulullah. Apalagi memang Rasulullah lahir tidak disaksikan oleh ayahnya yang tercinta.
Beliau lahir dalam keadaan sebagai anak yatim. Kemudian apalagi tercatat dalam sejarah kalau Abu Thalib ini meninggal dalam keadaan tidak bersyahadat. Padahal pembelaannya luar biasa kepada Islam. Sampai-sampai saya beranggapan, andaikan beliau mengatakan 2 kalimat syahadat di akhir hayatnya, luar biasa. Surganya mungkin lebih tinggi daripada surga para sahabat yang lain. Namun tercatat dalam sejarah yang muktabar, beliau meninggal dalam keadaan tidak bersyahadat. Ini juga membuat sebuah pukulan besar. Bahkan Allah memberikan teguran kepada Rasulullah SAW dalam arti nasihat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan petunjuk, tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai Muhammad. Tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Yang kedua, belum hilang kesedihan Rasulullah SAW ditinggal oleh pamannya. Beliau pun ditinggalkan oleh istri yang tercinta, Siti Khadijah, satu dari 4 wanita terbaik di alam semesta. Orang yang mengimani Rasulullah pertama kali, membenarkan kenabian dan kerasulan beliau pertama kali. Seseorang yang mendampingi hidup Rasulullah SAW hingga akhir hayatnya, mengorbankan semua hartanya demi dakwah Islam, meninggal dunia. Maka tahun itu dinamakan Amul Hazan, tahun kesedihan. Bertambah lagi penderitaan yang dialami Rasulullah dan para kaum muslimin. Di saat itu Rasulullah SAW ditekan dan para sahabat ditekan untuk murtad, menahan dakwahnya. Para sahabat yang masih bisa dihitung jari itu dipaksa untuk murtad kembali. Jika tidak, mereka disiksa sampai mati. Itu peristiwa yang kemudian membuat Rasulullah SAW pun tertekan kembali. Ya, secara psikologis Bapak Ibu sekalian. Nah, peristiwa demi peristiwa inilah yang pada akhirnya membuat Rasulullah SAW berenung di tanah suci Mekah. Ini salah satu contoh peristiwa di mana para sahabat mereka disiksa agar murtad kembali. Ini keluarga Ammar bin Yasir yang disiksa oleh para pembesar kafir Quraisy Mekah dipimpin Abu Jahal. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Ini Yasir, ayah dari Ammar, dipaksa murtad. Ya, tapi tetap beliau mengatakan 2 kalimat syahadat. Belum selesai 2 kalimat syahadat diucapkan, Abu Jahal mencekiknya hingga wafat. Ya. Kemudian Abu Jahal menyiksa ibundanya di hadapannya sendiri juga. Di atas padang pasir yang panas, di bawah terik panasnya matahari, dipaksa untuk murtad. Dan ini adalah para sahabat yang menunggu giliran atau disiksa, ya, dimurtadkan kembali. Tapi tidak satu pun dari mereka yang murtad dalam peristiwa ini. Terdengar oleh para sahabat yang ada di dalam ruangan yang disekap, Ammar bin Yasir mengucapkan Hubal. Para sahabat sampai berpikir, oh, Ammar bin Yasir telah murtad. Qad irtada Ammar. Irtada Ammar. Aduh, sayang sekali. Ammar bin Yasir murtad. Tapi pada akhirnya setelah peristiwa ini terjadi, Rasulullah mendekat kepada Ammar bin Yasir. Anta qulta hakada wa hakada ya Ammar. Apakah betul kau mengatakan Hubal ya Ammar? Aku mendengar kau mengatakan.
Dan ya Rasulullah, aku mengatakan hubba, lakin hadza fi lisani faqat, tapi ini hanya pada lisanku saja. Ya, ditantahi di azabi ummi, agar mereka berhenti dari menyiksa ibuku. Wa kaifa biqalbika? Lalu bagaimana dengan hatimu? Bal qalbi mutmainnun bil iman. Hatiku masih beriman pada Allah. Ini hanya lisan saja agar mereka menghentikan penyiksaan pada ibuku. Ya, maka kata Rasulullah, "Fa anta mu'min." Anta mu'min. Kalau begitu engkau masih beriman. Ya, maka kata Rasulullah, jika mereka datang kembali untuk menyiksamu, ulangi saja. Mungkin ini kekhususan bagi Ammar bin Yasir. Betapapun demikian, mereka tetap membunuh ibunya, Sumayyah, wanita pertama yang syahid di masa dakwah awal Rasulullah SAW. اذكري هبل العظيم واذكري هبل واذكري هبل واذكري دين محمد هبل Ya, Jahal diludahi oleh Sumayyah. Dan apa yang terjadi? Ditusuk perutnya dengan tombak hingga wafat. أين تلاوة الواحد ليذكرك Ya, ini rahmatullah. Luar biasa peristiwa yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabat. Nah, peristiwa ini kemudian mendorong Rasulullah SAW untuk pergi ke Masjidil Haram di depan Ka'bah pada Isya. Ya, pada Isya, selepas Isya waktu itu kurang lebih. Rasulullah SAW merenungkan peristiwa itu. Betapa berat ujian dakwah di jalan Allah ini. Aku tidak berharap ada lagi sahabat-sahabatku yang meninggal dunia karena beriman kepada Allah, mengikuti dakwahku. Ya, dalam bahasa kerennya mungkin sekarang disebut galau. Luar biasa. Hampir-hampir Rasulullah mengembalikan tugas ini kepada Allah Azza wa Jalla, saking beratnya. Nah, maka Allah Azza wa Jalla memberikan peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya. Kedua, peristiwa Isra dan Mi'raj ini hikmahnya adalah tarbiyah dari Allah untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang tidak mudah dakwah dalam jalan Allah ini. Itu Bapak Ibu dan Saudara. Nah, kemudian datanglah malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang mengucapkan salam pada Rasulullah SAW. Ya, pada saat penyiksaan tadi pun malaikat Jibril hadir, Bapak Ibu. Di saat di sini malaikat Jibril hadir. Beliau berdiri di samping Rasulullah yang menyaksikan sambil menangis para sahabat disiksa. Maka Jibril berkata pada Rasulullah, "Irfarosaka ya Rasulullah, angkat kepala Anda ya Rasulullah." Jika Rasulullah mengangkat kepalanya, maka terlihatlah pintu surga terbuka di langit bagi mereka yang disiksa itu, syahid. Langsung mereka dijanjikan dimasukkan surga. Maka Rasulullah bersabda, "Sabran ya ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah." Sabar wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat kembali kalian adalah surga. Nah, selesai peristiwa ini tadi, perempuan yang saya sampaikan, Rasulullah kemudian pergi ke Ka'bah di waktu malam. Di suatu malam beliau pergi ke Ka'bah dan merenungkan peristiwa ini. Nah, kemudian Allah memberikan Isra Mi'raj kepada Rasulullah. Malaikat Jibril datang, mengucapkan salam pada Rasulullah SAW, tidak banyak bicara. Rasulullah dibaringkan oleh malaikat Jibril, baju atasannya dibuka. Malaikat Jibril kebetulan saat itu mengambil dua bejana. Satu bejana berisi air dari surga. Air itu ditumpahkan sedikit, diusapkan ke dada malaikat Jibril, ke dada Rasulullah. Ya, kalau dalam istilah kedokteran, anestesi lokal, dibius lokal. Lalu malaikat Jibril mengeluarkan belati, ditusukkan dari pangkal dada sampai ke bawah, dibelah. Rasulullah dalam keadaan sadar, Rasulullah menyaksikan. Kalau Rasulullah SAW dalam keadaan pingsan, lalu bagaimana Rasulullah bisa cerita kepada kita? Ya, belah dadanya, kemudian diambil hati Rasulullah, dikeluarkan hati beliau, lalu dibelek. Dalam belekannya, lalu diperlihatkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ada titik hitam di situ. Hada makanin litabitu syaitan di qalbil insan. Ini adalah tempat di mana syaitan bersemayam dalam hati manusia. Dibuang, dibersihkan lagi. Setelah bersih kemudian diberikan air hikmah dan keimanan dari surga, dari langit, dari sisi Allah. Kemudian ditutupkan kembali,
tidak dijahit kemudian Bapak Ibu. Dengan kemampuannya malaikat Jibril menekan hati Rasulullah sehingga utuh kembali. Ya, energi yang dimiliki oleh malaikat Jibril mampu mempersatukan kembali partikel daripada hati Rasulullah yang terbelah. Utuh kembali. Dimasukkan lagi kepada tempatnya, dada Rasulullah ditekankan kembali. Lalu ditekan dengan kedua tangannya sehingga nyambung kembali seperti semula. Ini kekuasaan Allah yang Allah berikan pada malaikat Jibril. Sedikit dari kekuasaan. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah, Rasulullah disuruh memilih antara arak dengan susu. Ikhtar minhuma wasrab ya Rasulullah. Pilih dari keduanya dan minum. Antara arak dengan susu. Rasulullah memilih apa? Memilih susu apa memilih arak? Memilih susu. Diambil susu itu kemudian diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apa kata malaikat Jibril? Laqad asabtal fitrah ya Rasulullah. Sungguh Anda telah memilih fitrah Anda ya Rasulullah. Lau ikhtarta khamra, andaikan kau memilih khamar, la afsadatit anta wa ummatuk. Andaikan Anda memilih khamar, hancurlah Anda dan umatmu wahai Rasulullah. Ini syarat. Jika ada pemimpin yang menghalalkan miras, khamar, tanda kehancuran bangsa itu. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah. Kemudian sumauti itu bil buraq. Lalu ditatangkan kepadaku buraq. Hayawanun alladzi khalaqahu min nur. Ya, satu hewan yang Allah, seekor hewan yang Allah ciptakan dari cahaya. Ya, Allah ciptakan dari cahaya. Suratuhu tahta lisan fawqal bidal. Ya, bentuknya di bawah kuda, di atas keledai. Ya, kemudian Rasulullah naik pada buraq tadi. Pergilah dari Masjidil Haram, ya, ke mana? Dari Masjidil Haram tidak langsung ke Masjidil Aqsa, tidak Bapak Ibu, tapi tanazul dulu di Yasrib. Kenapa kita berhenti Rasulullah? Di mana ya Jibril? Di mana nazul ya Jibril? Kenapa kita turun Jibril? Mahadul makan. Tempat apa ini? Ada Yasrib ya Rasulullah. Inilah Yasrib. Dan Anda akan dihijrahkan di sini. Yasrib artinya gelap gulita. Itu arti Yasrib. Ketika Rasulullah hijrah diganti namanya menjadi Madinatul Munawwarah, kota yang terang benderang dengan cahaya Islam, dengan cahaya tauhid. Jika cerita kemudian baru sekalian dari situ ke Sijir Musa di Madian, ke pohon di mana Nabi Musa bersandar ketika pergi menyelamatkan diri setelah membunuh, bukan membunuh sebetulnya, tidak disengaja memukul seorang laki-laki Mesir yang menyakiti laki-laki Bani Israel. Karena dia adalah umat Nabi Musa, dipukul tuh orang Mesir, sekali pukulan mati dia. Pergi Nabi Musa karena menyelamatkan diri, bersandar di pohon itu. Nah, pohonnya masih ada sampai sekarang. Itu namanya Syajar Musa di Madian. Dari situ kemudian Rasulullah ke lembah tua Tur Sinai, di Sinai, perbatasan tengah-tengah antara Rafah, Palestina, perbatasan Palestina Mesir dengan Mesir itu sendiri. Dari situ kemudian ke Jericho, tempat dilahirkannya Nabi Isa, baru ke Masjidil Aqsa. Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Peristiwa itu oleh Allah diperlihatkan kepada Rasulullah melalui peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa apa yang Allah perlihatkan? Peradaban para nabi dan rasul. Wahai Rasulullah SAW, sebelum aku lahirkan Allah utus para nabi dan rasul. Dimulai dari Nabi Adam sampai Isa bin Maryam. Inilah tempat di mana mereka Allah utus, wahai Rasulullah. Inilah peradaban mereka. Di sini disebutkan oleh malaikat Jibril. Di sana Allah mengutus Nabi Daud, di sana Allah mengutus Nabi Zakaria, di sana Allah mengutus disebutkan oleh malaikat Jibril. Pelajaran berharga pada Rasulullah SAW. Oh demikian. Itu perjalanan. Itu terjadi di malam hari. Peristiwa diperjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di malam hari, itu namanya Isra. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan perjalanan di malam hari, Bapak Ibu melakukan Isra. Mi'raj itu naik ke langit. Alat yang digunakan Rasulullah yang dinaiki untuk naik ke langit, ke Sidratul Muntaha, itu namanya Mi'raj. Sampai Rasulullah di masjid ini, Masjidil Aqsa, Rasulullah turun, ya, menempuh perjalanan yang sangat jauh Bapak Ibu, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Berapa jaraknya? Nah, ini saya catat Bapak Ibu.
Berdasarkan data Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa jaraknya 1233 km. Berarti PP Rasulullah 2466 km. Perjalanan yang sangat jauh. Begitu sampai ke Masjidil Aqsa, Rasulullah SAW kemudian masuk ke masjid ini Bapak Ibu. Nah, ini Masjidil Aqsa. Al-Aqsa itu seluas ini, alun-alun. Areal seluas ini namanya Al-Aqsa. Di dalamnya ada beberapa masjid. Dulu berdiri dengan megah istana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Namun sepeninggal Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, Bani Israil melakukan maksiat, berdosa. Bahkan di sini mereka melakukan dosa. Hingga dihukum oleh Allah. 3 bangsa besar menghancurkan mereka. Mesir, Syria, dan Kaldani, Irak. Ya, ketika Isra Mi'raj Rasulullah memasuki pintu ini, pintu barat. Nah, memasukinya pintu lewat sini. Inilah dinding yang tersisa dari istana Nabi dan Nabi Sulaiman. Rasulullah masuk ke sini, kemudian Rasulullah menjadikan broknya di sini. Ya, setelah itu Rasulullah SAW berjalan masuk ke Masjid Marwani di bawah lantai masjid ini. Ini ada beberapa masjid Bapak Ibu. Ya, ada Masjid Dome of Drop, disebut Dome of Drop karena masjid inilah terdapatnya batu yang dinaiki Rasulullah naik ke langit di Irak. Disebut juga Qubatus Sohra karena masjid ini berkubah kuning berwarna emas. Nah, ini batu yang dinaiki Rasulullah Bapak Ibu. Hampir setengah dari masjid ini. Ya, setengah lebih dari masjid ini yang bagian depan Bapak Ibu. Nah. Dan ini Masjid Qibli. Disebut Masjid Qibli karena di masjid inilah para sahabat sholat pertama kali menghadap ke Ka'bah setelah turun Al-Baqarah 144. Dari sini kalau kita jalan ke sebelah sini Bapak Ibu, di bawah lantai ini ada pintu masuk ke bawah masjid. Itu Masjid Marwani. Nah, di masjid itulah Rasulullah mengimami 1.500 nabi dan rasul dari Bani Israil. Salat 2 rakaat. Baru setelah itu menaiki batu tadi, menaiki batu ini, naik ke langit bersama malaikat Jibril. Setelah diperlihatkan peradaban para nabi dan rasul, bertemu dengan nabi-nabi Bani Israil, bersalaman, ya, ngobrol dengan mereka. Lalu Allah angkat Rasulullah ketika naik ke batu tadi, batu Mi'raj. Naik ke langit bersama malaikat Jibril. Ketika Rasulullah naik ke langit, berarti memasuki ruang hampa udara, betul? Apakah Rasulullah pakai baju oksigen? Seperti astronot kalau naik ke langit pakai baju oksigen, betul? Tidak kan? Lalu bagaimana Rasulullah bisa naik dan bernapas? Bapak Ibu sekalian. 1. Malaikat Jibril mendekap Rasulullah. Dalam arti dengan sayapnya. Ya, kibasan sayap malaikat Jibril menciptakan oksigen, ruang oksigen sehingga Rasulullah bisa bernapas. Ketika sampai di pintu langit pertama, malaikat Jibril mengetuk pintu langit pertama. Assalamualaikum. Iftahil bab. Buka pintu langit ini. Malaikat penjaga pintu langit pertama berkata, "Man hada?" "Ana Jibril." "Wa man ma'aka ya Jibril?" "Siapa yang bersamamu wahai Jibril?" "Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam." "Apa huwa qad bu'isa?" Apakah dia sudah diutus? "Iya, qad bu'isa." Dia telah Allah utus. Dibukakanlah pintu langit yang pertama. Ya. Marhaban bin Nabi sallallahu. Selamat datang wahai Nabi yang saleh. Di langit pertama ini Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Ya. Kemudian naik lagi ke langit kedua, di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit ketiga bertemu Nabi Yusuf. Di langit keempat bertemu Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Dan di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Semua Nabi mengatakan marhaban bin Nabi saleh, ni'mal ibni anta. Selamat datang wahai Nabi yang saleh. Sebaik-baik manusia adalah engkau wahai Rasulullah SAW. Sampailah Rasulullah ke Sidratul Muntaha. Apa arti Sidratul Muntaha? Satu tempat dikatakan Sidra. Sidra itu terminal. Muntaha penghabisan. Berarti Sidratul Muntaha artinya terminal penghabisan. Pertanyaan saya, kenapa diberi nama Sidratul Muntaha, terminal penghabisan? Bapak Ibu rahmati Allah, jika kita lihat dari penemuan NASA bahwa ternyata alam semesta yang kita hidup di dalamnya, alam dunia ini berbentuk
trompet, berbentuk trompet. Rasulullah menyatakan seperti tanduk yang terbuat dari cahaya. Ujungnya runcing. Nah, ujungnya inilah barangkali yang disebut dengan Sidratul Muntaha. Jika benar demikian, berarti Rasulullah SAW Mi'rajnya itu ke ujung alam semesta. Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha inilah malaikat Jibril diam. Rasulullah dipersilahkan maju menghadap Allah seorang diri. Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Hal ra'aita rabbana ya Rasulullah? Apakah Anda melihat Allah Tuhan kita?" "La. Lakinnani ra'aitu nuran, safiyatan nur." Tapi aku melihat cahaya yang sangat indah, cahaya yang menyejukkan hatiku, cahaya yang membuat nyaman penglihatanku. Disitulah Allah mewajibkan sholat 5 waktu. Satu-satunya ibadah wajib yang Allah perintahkan pada Rasulullah tanpa perantaraan malaikat Jibril, sholat. Nah, jadi kewajiban sholat ini perintahnya terjadi, diberikan oleh Allah kepada Rasulullah di peristiwa Isra dan Mi'raj. Ada banyak hikmah Bapak Ibu. Kenapa untuk naik dari dunia, dari bumi ke Sidratul Muntaha harus dari Masjidil Aqsa? Kan dari Masjidil Haram langsung ke langit bisa Bapak Ibu ya, betul? Atau dari Madinah misalnya, atau mungkin dari Masjid As-Sajadah, bisa saja dari Pekanbaru naik ke langit. Kenapa harus dari Masjidil Aqsa? Nah ini hikmahnya. Kemudian kenapa sholat diwajibkannya dalam peristiwa ini? Ada banyak hikmahnya. Baik, kalau waktu kita panjang kita bahas Bapak Ibu. Lanjut Bapak Ibu. Lanjut. Allah menunjukkan kepada Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, kekayaan Allah, kekuasaan Allah, kerajaan Allah. Inilah alam semesta, kerajaan Allah. Inilah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah langit demi langit, lapis demi lapis langit yang luar biasa luas. Di situ Rasulullah merasakan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Ternyata kecil Rasulullah SAW. Bahkan di Masjid Marwani ketika sholat tadi mengimami 1.500 Nabi dan Rasul, Allah pertemukan Rasulullah dengan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria cerita kepada Rasulullah bagaimana sejarah beliau berdakwah di Palestina, di Masjidil Aqsa. Beliau dibelah tubuhnya oleh kaumnya sendiri, digergaji Bapak Ibu. Pada saat itu Nabi Yahya dan Nabi Zakaria dikejar-kejar untuk dibunuh. Ketika Nabi Yahya dan Nabi Zakaria sedang sholat, Nabi Yahya disembelih Bapak Ibu, pegang oleh tentara Romawi, ini atas perintah Raja Herodes. Kemudian diseret ke pinggir, disembelih itu Nabi Yahya sampai putus kepala. Darahnya ditampung di ember, kemudian dibawa pergi. Sementara Nabi Zakaria dihantamkan ke dinding pada sedang sholat. Lalu beliau pingsan. Begitu sadar beliau menyelesaikan sholat beliau. Lalu beliau pergi menyelamatkan diri. Sudah kakek-kakek Bapak Ibu, usianya sudah 100 tahun lebih. Aku sudah tidak kuat berlari. Aku pasti ditangkap oleh mereka. Kemana aku harus bersembunyi? Tiba-tiba ada sebuah pohon besar membelah diri. Allah perintahkan membelah. Maka pohon itu membelah dan berkata, "Ya Nabi Allah, ya tadi anta ada jasadi. Bersembunyilah engkau ke dalam tubuhku," kata pohon tadi. "Aku akan menyelamatkan engkau, menyembunyikan engkau dari mereka." Maka Nabi Zakaria pun masuk ke pohon itu. Lalu tertutuplah pohon tadi. Cuma sayang Bapak Ibu, dia kan pakai sorban. Sorbannya dililitkan di leher beliau. Ketika beliau masuk, itu sorban ditarik sama setan, sama iblis. Sehingga ketika pohon itu menutup, sorbannya nongol, kelihatan kan. Maka ketika tentara Romawi mencari-cari, kemana tadi si kakek-kakek ini? Hebat benar dia bisa menghilang. Kok ada sorban dia di pohon ini? Jangan-jangan dia sembunyi di pohon ini. Para bayi sekalian, sorban berarti di lehernya, oh berarti di pinggangnya, digergaji itu pohon, pas di pinggang Nabi Zakaria. Aku merasakan bagaimana belahan gergaji itu merobek perutku dan pinggangku. Di saat aku akan menjerit karena kesakitan, Allah berfirman kepadaku, "Ya Zakaria, intarfa sautak, sa'uhlikuhum jami'an, sa'u'adzibuhum jami'an, falatabqa' min qaumika ahadun." Hei Zakaria, jika engkau menjerit karena kesakitanmu, aku habisi kaummu, maka tidak tersisa dari mereka walaupun satu orang. Rasulullah bertanya, apakah engkau menjerit wahai Nabi Zakaria? Tidak.
Sesakit apapun aku tahan tidak menjerit sampai aku mati. Di situ Rasulullah berpikir, ternyata nabi-nabi sebelum saya pun ternyata lebih berat ujiannya daripada apa yang aku alami. Maka Rasulullah semangat kembali. Oh, ternyata memang semua nabi berat ujiannya. Kalau begitu aku harus melanjutkan dakwah. Itu para pendengar sekalian. Tambah lagi Rasulullah diperlihatkan oleh Allah bagaimana luasnya alam semesta. Bumi kecil di hadapan Allah. Para pembesar kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu Jamban. Abu Jamban belum lahir ya. Kecil di hadapan Allah. Fir'aun ada di zaman Nabi Musa. Allah tenggelamkan. Tuh, ditenggelamkan di sana wahai Rasulullah. Itu kata mereka situ. Namrus di zaman Nabi Ibrahim. Dia pun Allah hinakan. Mati oleh seekor nyamuk. Padahal sosok yang berkuasa dan mengaku Tuhan. Allah hinakan dengan mati oleh seekor nyamuk. Nyamuk itu masuk ke hidungnya. Bergerak itu nyamuk sampai ke pusat otaknya. Lalu disengatlah dengan racun yang dibawa oleh nyamuk tadi. Mati seketika itu. Namrus. Luar biasa. Berarti Allah tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya. Allah tidak pernah meninggalkan para nabi dan rasul. Maafkan aku ya Allah. Sempat merasa berat dengan dakwah ini. Ternyata memang para nabi jauh lebih berat daripada aku. Itulah yang membuat Rasulullah kembali bersemangat dakwah. Baik Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala. Itulah peristiwa Isra dan Mi'raj. Hikmah yang ketiga, peristiwa Isra Mi'raj ini juga merupakan satu ujian yang besar bagi Rasul dan para sahabat. Kenapa demikian? Karena tidak serta-merta para sahabat percaya kepada Rasulullah. Bapak Ibu dapat dibayangkan. Ini peristiwa hanya Rasulullah SAW yang mengalaminya. Selesai peristiwa ini Rasulullah merenung di depan Ka'bah kembali. Mendarat kembali di depan Ka'bah. Di Masjidil Haram. Berenung beliau sampai matahari sudah mulai terlihat terbit. Ketika itu Abu Jahal datang. Siapa itu? Tumben Muhammad pagi-pagi ada di sini. Maka ditanya oleh Abu Jahal. Subahul khair ya Muhammad. Apa datang amal muda? Selamat pagi Muhammad. Tumben pagi kamu ada di sini. Ngapain kamu Muhammad? Apa jawab Rasulullah SAW? Wahai pamanku, qad usriya bi fidatil bariyah min huna ila Masjidil Aqsa. Wahai pamanku, aku tadi malam diisrakan dari sini ke Masjidil Aqsa. Aku bertemu dengan para nabi dan rasul. 1.500 nabi dan rasul dari Bani Israel. Allah pertemukan denganku. Summa uridtu ila sama hatta nihayatihi sidratul muntaha. Kemudian aku dinaikkan ke langit sampai Sidratul Muntaha. Walaqaitu bi Adam alaihissalam fis samil ula. Aku bertemu dengan Nabi Adam di langit pertama, di langit kedua aku bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya. Di langit ketiga aku bertemu dengan Nabi Yusuf, di langit keempat aku bertemu dengan Nabi Idris. Langit kelima bertemu dengan Harun, langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Di langit ketujuh aku bertemu dengan Nabi Ibrahim. Lalu aku menghadap Allah seorang diri dan Allah mewajibkan salat kepadaku 5 kali sehari semalam. Sekarang aku berada di hadapannya. Sebentar Muhammad, kamu tidak mimpi kan? Tidak paman, aku betul-betul mengalaminya. Muhammad, udah, kamu mimpi kan? Enggak ya Ami, aku sadar, aku betul-betul mengalaminya. Berarti benar kamu gila. Muhammad, aku berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu 1 bulan. Bapak Ibu, ini kata Abu Jahal. Aku berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan kendaraan tercepat 1 bulan. Balik lagi 1 bulan. Jadi PP berapa bulan Pak? 2 bulan PP. Kamu bilang cuma 1 malam. Aku ini dengan kendaraan tercepat. Apa Pak? Pakai Garuda mungkin atau pakai Pajero. 1 bulan Muhammad. Balik lagi 1 bulan. Terus kamu bilang naik ke langit lagi bertemu dengan Allah. Langit itu luas Muhammad. Lalu kamu sekarang sudah ada di sini. Gila kamu Muhammad. Benar kamu gilanya. Innaka anta majnun hakka majnunin. Benar kamu gilanya. Gak lama datang Abu Bakar. Kebenaran temannya datang. Ta'ali Abu Bakrin. Sini Abu Bakar. Cerita kamu Muhammad pada Abu Bakar. Ceritakan lagi. Diceritakan oleh Rasulullah pada Abu Bakar. Rasulullah cerita sempurna seperti cerita pada Abu Jahal. Selesai Rasulullah cerita, Abu Jahal bertanya pada Abu Bakar, "Kaifa ra'yuka? Ma inda ra'yuka ya Abu Bakar?"
Menurutmu engkau bagaimana? Bagaimana Abu Bakar? Hal tusadiqu? Apa kau percaya sama Muhammad? Di luar dugaan Abu Jahal, apa kata Abu Bakar? Ya Aba Jahlin, walau tahaddas asyadu min hadha, walaupun peristiwanya lebih dahsyat daripada ini, waja'a min indi Muhammadin SAW, dan datang dari sisi Muhammad, la usaddiqu, aku percaya Abu Jahal. So, kamu mau apa? Pergilah Abu Jahal dengan bapak menggenggam kepalanya. Sama gilanya ini. Pergilah Abu Bakar. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kemudian turunlah malaikat Jibril memberikan gelar kepada Abu Bakar As-Siddiq, yang membenarkan. Sehingga kita mengenal Abu Bakar dengan julukan Abu Bakar As-Siddiq. Sebentar Bapak Ibu, ini hikmah yang luar biasa, hikmah keimanan. Pertanyaan saya, apakah peristiwa Isra Mi'raj ini masuk di akal? Tidak masuk di akal. Apa yang menyebabkan kita tidak mengenalkan, tidak masuk di akal? Kok bisa secepat itu? Bapak Ibu rahmati Allah, sebentar. Di sini bedanya Abu Jahal dan Abu Bakar. Abu Jahal mendahulukan akal, iman belakangan. Apa yang tidak masuk di akal dia tidak diimani. Tapi Abu Bakar iman duluan, akal belakangan. Karena Abu Bakar meyakini apapun peristiwa yang Allah berikan pada Rasulullah itu masuk di akal. Apa yang harus kita imani masuk di akal. Jika kita belum paham, mungkin akal kita yang belum sampai. Tapi menurut saya masuk di akal, Pak. Sebentar, Pak. Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pakai apa? Pakai Pajero, pakai Fortuner, atau pakai apa, Pak? Pakai buruk kan? Buruk. Buruk ini Allah ciptakan dari cahaya. Berapa kecepatan cahaya? Kecepatan cahaya 300.000 meter per detik. 1 detik, Pak. 300.000 kilometer. 300 juta meter per detik. 300 juta meter per detik, Pak. Tidak butuh 1 detik untuk cahaya mengelilingi dunia. Apalagi cuma dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Pak. Cepat sekali. Karena menggunakan buruk. Kemudian Rasulullah naik ke langit, melewati 7 lapis langit. Apakah Rasul naik sendirian? Tidak. Rasulullah naik bersama malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini kalau turun dari Allah mendapatkan wahyu, turun ke Rasulullah berapa lama Bapak Ibu? Apakah lama? Sekian tahun, sekian bulan? Kan tidak, langsung saat itu juga. Jadi gimana Bapak Ibu? Masuk di akal tidak? Masuk di akal. Luar biasa cerdasnya Abu Bakar. Beliau belum belajar tentang partikel cahaya, tapi beliau sudah paham cepatnya itu. Oh, buruk dari cahaya. Naik bersama Jibril. Oh, wajar. Masuk di akal. Sebentar Bapak Ibu. Jadi gimana? Masuk di akal tidak? Masuk di akal Bapak Ibu. Apalagi Allah menjelaskan. Coba Bapak Ibu, ini ayat yang membenarkan peristiwa itu terjadi. Bapak Ibu lihat, ayat ini diawali dengan kalimat Subhanalladzi. Allah pertaruhkan kesuciannya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Allah pertaruhkan kesuciannya untuk membuktikan ini benar terjadi, bukan mimpi. Kenapa Allah turunkan ini? Karena begitu Rasulullah cerita kepada para sahabat, tidak sedikit yang mereka murtad dari Islam. Balik menjelek-jelekan Rasulullah, balik mendustakan Rasulullah. Baik Bapak Ibu rahmati Allah. Ringkas cerita karena waktu kita tidak banyak Bapak Ibu. Namun apa yang terjadi hari ini Bapak Ibu sekalian? Palestina hari ini berduka Bapak Ibu. Masjid kita yang pertama, kiblat kita yang pertama ini sekarang dikuasai oleh Zionis Yahudi. Zionis Yahudi ingin menguasai Masjidil Aqsa. Kenapa demikian? Karena mereka ingin membangun istana as di reruntuhan Masjidil Aqsa. Mereka sedang berusaha untuk menghancurkan kiblat kita yang pertama. Ya. Karena Tuhan yang mereka tunggu-tunggu, Mesiah bagi Yahudi adalah Yesus bagi orang Kristen. Dan bagi kita Dajjal. Ini keluar apa ke dalam Pak? Keluar. Ke dalam. Ke dalam Pak ya? Mesiah bagi Yahudi, Yesus Kristus bagi Kristen, Dajjal bagi kita.
Tadi subuh saya bahas tentang sejarah Dajjal di masjid, saya lupa lagi. Ya, di masjid apa Pak? Ar-Rahman, di masjid Ar-Rahman, sama dengan saya namanya. Bapak yang mati Allah, apa yang terjadi? Zionis Yahudi yakin Dajjal akan segera datang, Mesias akan segera datang. Maka harus dibangun istana bagi Dajjal. Maka di mana masjid istana akan dibangun? Pas di atas puing-puing kiblat kita yang pertama. Dan ini yang mereka lakukan. Maka sampai hari ini bangsa Yahudi tidak berhenti menghancurkan kiblat kita yang pertama. Ini Bapak Ibu Saudara. Waktu mereka menghancurkan kiblat kita yang pertama. Tidak kurang dari 300 terowongan Bapak Ibu terdapat di bawah Masjidil Aqsa. Seperti ini terowongannya tadi, terowongan-terowongan kecil. Apa tujuannya terowongan ini dibuat? Tujuannya adalah untuk menghancurkan kiblat kita yang pertama. Apabila ada gempa dengan kekuatan 3 skala Richter saja, hancur Masjidil Aqsa. Kemudian akan mereka gantikan dengan Bait Solomon. Ini terowongan-terowongan kecilnya. Ini cara mereka menghancurkan kiblat kita yang pertama. Saya melihat bagaimana kerusakan sudah banyak terjadi di Masjidil Aqsa ini. Sementara sebelah selatan itu sudah ambruk beberapa bagian dari lantai atas Masjidil Aqsa. Jadi mereka yang memberikan semangat pada pemuda-pemudi Yahudi yang melakukan penghancuran Masjidil Aqsa, Bapak Saudara. Ya. Dan jika Masjidil Aqsa hancur, maka akan segera mereka dirikan istana Dajjal. Mereka menamakan Solomon Temple, Haikal Sulaiman. Seperti ini bentuknya. Ini adalah salah satu contoh maket yang disepakati antara Amerika dengan Israel untuk dibangun di atas reruntuhan Masjidil Aqsa. Inilah istana Dajjal yang mereka persiapkan. Ya. Jika ini sudah berdiri dan kita masih hidup, Bapak Ibu, malu kita di hadapan Allah. Jumlah kita mayoritas di muka bumi, tapi tidak bisa melindungi kiblat kita yang pertama. Kalau ini betul-betul berdiri, maka iblis dan Dajjal menang, umat Islam kalah. Maka saat itulah iblis dan Dajjal menguasai dunia. Tapi demi Allah Azza wa Jalla menegaskan di dalam Al-Quran, tujuan Allah mengutus para nabi dan rasul untuk mengalahkan tipu daya iblis dan agama-agama ciptaan mereka. Allah menyatakan dalam 2 ayat. Ayatnya hampir sama bunyinya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullih. Dialah Allah yang mengutus para nabi dan rasul. Dia telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Untuk dimenangkan Islam agama ini atas agama-agama yang lain. Walaupun orang kafir, orang musyrik membencinya. Jadi Islam pasti menang, mereka pasti kalah. Ya. Bapak Ibu rahmati Allah. Ini yang pertama, mereka menghancurkan Masjidil Aqsa. Tapi bagaimana Masjidil Aqsa akan mereka hancurkan? Sementara status Yerusalem belum sah milik Israel. Maka apa cara Israel? Israel melakukan hubungan diplomasi dengan negara-negara Arab. Dubai sudah mengakui keberadaan Israel. Bahrain, Abu Dhabi, bahkan terakhir Maroko sudah mulai mengakui eksistensi Israel. Jika negara-negara ini sudah mengakui Israel atas tanah Palestina, atas Yerusalem, maka mereka berhak untuk menghancurkan kiblat kita yang pertama secara hukum positif. Maka PBB akan mengizinkan Israel menghancurkan kiblat kita yang pertama dan akan menggantinya dengan istana Dajjal. Padahal Bapak Ibu rahmati Allah, salat kita di Masjidil Aqsa ini 500 kali lebih baik daripada salat kita di masjid manapun, termasuk di masjid. Dan ketika kita berkunjung ke sana, Bapak Ibu, apa yang akan Allah berikan pada kita?
Masih ada waktu Bapak Ibu? Ya, sampai jam berapa? Sampai jam 2 lebih boleh? Lanjut Bapak Ibu ya. Ini terakhir Bapak Ibu. Saya minta 5 menit lagi, setelah itu nanti Bang Ustaz Iwan yang akan menyampaikan sesuatu. Bapak Ibu rahmati Allah. Allah berfirman pada Nabi Sulaiman, "Ya Sulaiman, is'alni sadasatan." Hai Sulaiman, minta kepadaku 3 permintaan. Sa'utiha iyaka, aku kabulkan apa yang kau minta. Maka yang pertama Nabi Sulaiman meminta, "Ya Rabbi, a'tini mulkan ala tilam tu'tu qabli baba'adi hatta taku masa." Ya Allah, beri aku kerajaan yang belum pernah kau berikan pada siapapun ya Allah. Baik sesudahku, sebelumku ataupun sesudahku. Maka Allah berikan kerajaan besar bagi Nabi Sulaiman, di mana Allah tundukkan bukan hanya manusia, jin pun Allah perintahkan taat sama Nabi Sulaiman. Bahkan air dan angin Allah perintahkan kepada Nabi Sulaiman, oleh Allah perintahkan pada air dan angin untuk tunduk pada Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman tinggal duduk aja di atas karpetnya, terbang tuh Pak. Angin diperintahkan membawa pergi kemana Nabi Sulaiman menginginkan. Bahkan Nabi Sulaiman bisa berjalan di atas air, sehingga orang-orang ahli kitab menuduhnya Nabi Sulaiman tukang sihir. Tidak, ada dalam surat Al-Baqarah. Allah turunkan ayat, "Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru." Bagaimana mati Allah? Yang kedua, Nabi Sulaiman berkata, "Ya Rabbi, ij'alni malikan 'adilan kama tarda." Ya Allah, jadikan aku sebagai raja yang adil sebagaimana keridhaan-Mu. Maka jadilah Nabi Sulaiman raja yang paling adil di muka bumi. Keadilannya dirasakan oleh semua rakyatnya, bahkan semut pun merasakan keadilan Nabi Sulaiman. Betul? Yang ketiga, "Ya Rabbi, la tada'ala ahadin alladhi yazur masjid hada." Ya Allah, jangan kau biarkan siapapun yang berkunjung sesudah aku wafat nanti berkunjung ke masjidku ini, lalu di dalamnya sholat 2 rakaat dan dia bertobat kepada Engkau, ya Allah, illa an tahuta anhu khotoyah qabla ayyahurja min hadal masjid. Jika siapapun ya Allah berkunjung ke masjidku ini, lalu mereka sholat di dalamnya walaupun hanya 2 rakaat, melainkan Kau hapuskan semua dosa-dosanya sebelum dia keluar dari masjidku ini. Artinya Bapak Ibu, orang yang sholat di masjid ini sampai hari kiamat, menjelang kiamat terjadi, lalu bertobat kepada Allah, walaupun sholatnya hanya 2 rakaat, Allah hapuskan dosa-dosanya sebelum keluar dari masjid ini. Itu Bapak Ibu, keutamaan dari masjid ini. Tapi tadi kita saksikan, masjid ini akan mereka hancurkan. Ya. Kemudian akan mereka ganti dengan Haikal Sulaiman, istana Dajjal. Tapi demi Allah, Allah siapkan 3 pasukan besar untuk menghukum mereka. Ini tidak akan pernah terjadi. Bapak Ibu Allah, bukan hanya kiblat kita yang pertama yang mereka hancurkan, tapi umat Islam Palestina pun mereka bantai. Sejak 1948 sampai hari ini, mereka tidak henti-hentinya membantai saudara-saudara kita di Palestina. Ini yang mereka lakukan Bapak Ibu kepada saudara-saudara kita di Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masalah Al-Quds bukan hanya masalah bangsa Palestina dan bangsa Arab saja, tapi permasalahan bersama umat Islam dimanapun mereka berada, di belahan bumi utara, timur, selatan, dan juga barat. Al-Quds adalah kiblat pertama umat Islam, tempat dilahirkannya nabi-nabi pilihan. Kota ketiga yang diberkahi dari binatang Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dijadikan area jihad fi sabilillah. Ini Al-Quds telah ditangkap oleh Zionis laknatullah alaih, telah diyahudikan terang-terangan, dibantai, diusir, disiksa, bahkan masjid suci Al-Aqsa akan mereka robohkan. Wahai umat Islam, bangkitlah kalian. Sungguh telah tiba saatnya untuk berjihad
السلام سلام اليوم القدس الأقصى واليوم الانتداب المسلمين هنا سبايا وشمس المكرمات هنا تغيب تبيت كريمة أختي وتصحو وقد ألغى كرامتها الغريب تخبئ وجهها يا ليت شعري بماذا ينطق الوجه الكئيب يموت الطفل في أحضان أم. Ibu waktu kita tidak banyak, sempat-sempat sekali. Karena setiap hari dibantai, disiksa Bapak, anak-anak mereka memanggil ayah mereka yang hilang dari penjara. Perkataan mereka, perkataan orang-orang dewasa untuk mengetuk hati nurani mereka yang ada di luar Palestina. دون أن تمسح دمع أمي أرى الدمع في عينيك كل صباح ألا تستحق فلسطين التضحية جعلتني أخاطب الشمس كل يوم أمي هل صار هذه من جديد أو سيرحل دون نراه إلى يوم الوعيد أو سيمسح دمع أمي الذي يسكت كل فجر يوم جديد. أبي أين أنت أبي؟ رحل أميره يا طفولة المستعمرة يأتي العيدة الوليد ويأتي الوليدة الوليد ويسقط الشهيدة والشهيد وهذه الطابع خلف قدام الحديد خلف زنزانة حقيرة لا تسمع إلا للعبيد. أين هو يوم الوعيد؟ أين هو اليوم الذي تكسر فيه قدام الحديد؟ عار عليكم عار عليكم عار عليكم وهذه الطابع خلف قدام الحديد. أريد أبي أريد أبي أريد أبي أريد. نحن ندافع عن القدس، نقول لكم بصوت عال هل القدس. Ya, sebetulnya bisa saja orang-orang Palestina mengungsi dari Palestina dan membiarkannya Israel mencaploknya. Mereka tidak akan mati dibantai, mereka tidak akan mati disiksa. Lalu kenapa mereka bertahan? Bapak sekalian, mereka mengatakan pada kita, jika kami keluar dari Palestina, maka Israel akan kembali menguasai Palestina. Dan jika Israel menguasai Palestina, maka di saat itu iblis dan Dajjal akan mengalahkan reputasi para nabi dan rasul. Maka demi Allah, betapapun kami disiksa dan dibantai oleh mereka, kami rela, kami ridho, asalkan Allah menerima darah-darah kami sebagai pengorbanan kami untuk menegakkan kalimat Allah. Kami bertahan sampai hari ini betapapun kami dibantai dan dibombardir, karena kami yakin kemenangan akan datang, bahwa kami suatu hari nanti akan merdeka. Sebelum hari kiamat, Allah akan memenangkan agama ini, dan titik tolak kemenangan itu adalah dari bumi di mana kami tinggal, dilahirkan dan dibesarkan, Palestina. Ini Bapak Ibu. Dan kami yakin Allah akan memilih satu bangsa yang akan membebaskan kami. Dan bangsa ini adalah bangsa yang besar, di mana Allah berikan kekuatan. Mereka lah yang akan membebaskan kami. Pertanyaannya Bapak Ibu, bangsa manakah yang mereka sebutkan, yang mereka maksudkan akan memerdekakan Palestina dari penjajahan Zionis Yahudi dan akan mengembalikan Al-Quds ke tangan mereka? Bapak Ibu rahmati Allah, ada satu hadis yang membuat saya bangga menjadi Muslim Indonesia. Ini sering saya sampaikan, apalagi dalam safari dakwah. Hadis ini, hadis di dalam Sahih Muslim, Sarah Syekh An-Nawawi, Rasulullah SAW menyampaikan. Ya, dari Sauban, hadisahu ya cerita, annahu sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna rabbi zabaliyal arda, sesungguhnya Allah Tuhanku melipatkan bumi ini untukku. Bumi yang bulat dibikin datar, seret. Hatta ra'aitu masyariqaha wa maghribaha, sehingga aku melihat kekayaannya terbentang dari timur hingga ke barat dunia. Wa'tani al-kanzain, dan Allah berikan dua pusaka kepadaku. Saya garis bawahi. Wa'tani al-kanzain, dan Allah memberikan dua pusaka kepadaku. Al-ahmar wal abyad, pusaka merah dan pusaka putih.
Rasulullah menyebutkan pusaka merah dan pusaka putih. Apakah ini maksudnya Indonesia? Tunggu dulu Bapak Ibu. Hadis ini tidak menyebutkan Indonesia. Tapi setelah Rasulullah mengatakan pusaka merah putih, wa anna ummati, dan sungguh umatku di akhir zaman nanti, saya lugu mulkuha mazawaliyamina, menggunakan huruf sin, artinya pasti. Umatku di akhir zaman akan kembali menguasai dunia dari timur hingga ke barat dunia. Bapak Ibu rahmati Allah, Rasulullah SAW mengatakan umatku akan menguasai dunia dari timur hingga ke baratnya setelah menyebutkan merah dan putih. Bapak Ibu lihat, apakah di sini menunjukkan Indonesia? Rasul tidak menyebutkan Indonesia, tapi coba lihat Bapak Ibu. Setelah sholat subuh berjamaah, saya sholat subuh di Masjid Kibli ini Bapak Ibu. Begitu saya keluar ke pintu keluar ini, saya bertemu dengan Syekh Ali Yaqub Al-Basi. Beliau adalah Ketua Rabithah Ulama Palestin. 2012 Indonesia mengundang beliau sebagai keynote speaker. Saya diminta panitia mendampingi beliau selama beliau berada di Bandung, karena seminar itu ada di Bandung. Saya tanya beliau tentang pandangan beliau terkait dengan hadis tadi. Ahunaka mu'alaqa baina hadil hadis bi biladina Indonesia. Apakah ada kaitan antara hadis merah putih dengan kami Indonesia? Bendera kami merah putih. Beliau mengatakan hal yang sama dengan Dr. Yusuf Abu Sunainah. Beliau pun saya tanya, jawabannya tidak jauh berbeda dengan Dr. Abu Bakar Al-Awabidah. Beliau mengimami sholat tarawih di Jogokarian 2016 di Jogokarian, Yogyakarta. Mereka semua menjawab dengan sesuatu yang membuat kita bangga. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Ala kulli biladin anadina yaqbaluna al-islam madinahum. Antum ya Indonesia, lam yahtarakumullah li zabi hadaddin. Dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya, kalian Indonesia, kalian Nusantara yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Arab sudah Allah pilih memimpin kebangkitan Islam, dimulai oleh Rasulullah sampai kepada dinasti Umayyah. Eropa sudah Allah pilih memimpin kebangkitan Islam di masa Al-Abbasiyah sampai ke Spanyol, Andalusia. Afrika sudah Allah pilih memimpin kebangkitan Islam di bawah pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi dari Mesir dan Afrika. Dunia dikuasai oleh kaum muslimin. Tinggal kalian Nusantara yang akan Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Bapak Ibu, kami mengadakan seminar berkali-kali di Indonesia. Kita undang negara-negara Asia Tenggara, bahkan Eropa pun hadir. Mereka sepakat pembebasan Palestina dipimpin oleh Indonesia. Allahu Akbar. Dalam rangka ini kami sosialisasi Bapak Ibu. Saya tidak pernah berhenti sejak 2012 sampai hari ini. Syekh mengamanatkan pada kami, la tantahi bi ikhbaril muslimin an hadar wal hadar Masjidil Aqsa. Jangan berhenti memberitakan Masjidil Aqsa dan Palestina agar umat Islam sadar, agar bangsa kalian sadar. Allah akan memilih bangsa kalian untuk memerdekakan Palestina. Jadi, jika hari ini kita diuji dengan panasnya geopolitik, ini cara Allah menguji kelayakan kita. Jika kita berhasil memerdekakan bangsa kita, maka berikutnya Palestina akan kita merdekakan. Allahu Akbar. Siap membebaskan bumi Palestina? Siap membebaskan bumi para nabi dan rasul? Dengan darah dan nyawa kita? Dengan harta kita? Baik. Ustaz, silakan.